Salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Coba kalian perhatikan buku kalian halaman 61. Mungkin yang terbayang dalam pikiran kalian bahwa berbicara tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, di dalamnya itu sebuah aturan tertulis, ya. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan sebuah norma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang seperti apa makna tata urutan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada fungsi, ada ciri-ciri, kemudian ada asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sebelum kita masuk di materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian indikator, menguraikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menguraikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai karakter yang akan kita tekankan dalam materi ini adalah disiplin. Kenapa disiplin? Setelah mempelajari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kita semua diajak untuk dapat belajar ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat kita lihat dengan taat pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, seperti mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di sekolah dan mematuhi perintah orang tua dan melaksanakannya. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, terlebih dahulu kita harus memahami apakah hukum itu penting. Ya, bagaimana pemahaman Anda? Apakah hukum itu penting? Ya, kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan itu, pasti kita mengatakan bahwa hukum itu sangat penting. Ya, keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bagi kita semua itu pada dasarnya memberikan pembinaan. Di sisi lain, memberikan kerukunan, keamanan, ketentraman, dan bahkan juga hukum itu memberikan keadilan bagi semua masyarakat. Ya, singkatnya bahwa pentingnya hukum bagi kita semua pada dasarnya bahwa memberikan kepastian hukum bagi kita semua. Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau. Ya, lihat negara-negara yang di tengah dilanda perang. Ya, di mana kalian tahu bahwa perang merupakan salah satu kondisi di mana kepastian hukum telah hancur pada tingkatan yang paling rendah. Nah, kemudian di sisi lain bahwa hukum itu melindungi, ya, dan mengayomi hak-hak kita sebagai warga negara. Kemudian peraturan hukum juga berfungsi mengayomi dan melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara secara kodrat sudah melekat pada diri kita, ya, itu sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian memberikan rasa keadilan bagi kita sebagai warga negara. Hukum juga berperan untuk memberikan rasa keadilan. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketentraman, namun ya juga memberikan keadilan bagi warga negara, ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Hal ini kalian bisa lihat di pasal 1 ayat 3, ya, di Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya. Ya, jadi pasti penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan hukum, ya. Jadi kalian harus ingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, sekarang kita akan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Perlu kalian ketahui, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara. Karena peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan asas legalitas dan merupakan salah satu ciri dengan negara hukum. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Kalau kita mengaitkan antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang, ingat bahwa undang-undang itu merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang ini bagian dari peraturan perundang-undangan. Ya, kalian harus ketahui peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum, abstrak, tertulis, mengikat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang, bersifat mengatur. Nah, kemudian undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian coba kalian perhatikan buku kalian. Di situ sudah dijabarkan tentang pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ya, halaman 61. Itu dijabarkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui metode yang sudah disepakati. Ya, jadi kalian harus ingat. Nah, kemudian ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama, keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang sudah ada. Kemudian, isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum pada semua warga negara Indonesia. Artinya bahwa peraturan tidak hanya tertuju dan mengikat orang-orang tertentu saja, ya. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pencegahan. Artinya isinya mengatur hal-hal yang belum pernah terjadi, ya. Nah, coba kalian perhatikan landasan peraturan perundang-undangan, ya. Landasan peraturan perundang-undangan itu ada 3, ya. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, ya. Landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hendak kita bahas yaitu landasan filosofis, ya. Landasan filosofis itu dikenal dunia internasional dengan istilah filosofi. Ya, maksudnya itu landasan ketika suatu perundang-undangan hendak dibentuk, maka harus sesuai dengan cita-cita atau apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya. Jadi pada dasarnya landasan filosofis itu harus sesuai dengan cita-cita dan kehendak dari masyarakat. Sedangkan landasan sosiologis, ya, landasan sosiologis pada dasarnya bahwa landasan peraturan perundang-undangan yang tentunya terdapat yang di dalamnya itu terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum kita di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Nah, pada dasarnya bahwa landasan yuridis yang kalian harus ketahui bahwa landasan yang di dalamnya ada aturan-aturan hukum, ya. Salah satunya adalah ketetapan MPR. Nah, berikut kita akan membahas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, kalian harus ketahui bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Kenapa harus kejelasan tujuan? Artinya tujuan dari peraturan perundang-undangan itu harus jelas. Kemudian lembaga atau pejabat yang membuat peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada kesesuaian antara materi muatan dengan hierarki dan jenisnya. Kemudian dapat dilaksanakan daya gunanya dan hasil gunanya. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian halaman 63 tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Di situ ada menurut beberapa para ahli, salah satunya adalah Bagirmanan. Nah, kalau kita lihat Bagirmanan di situ halaman 63, kita bisa simpulkan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan. Yang kedua, memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai pembatasan larangan perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Jadi ingat, ada asas dan ada fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai latihan kalian, coba kalian perhatikan halaman 65. Coba kalian bandingkan tata urutan peraturan perundang-undangan dari masa ke masa, ya. Coba kalian bandingkan dari TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, kemudian bandingkan pada tahun 2000, kemudian 2004, dan yang sekarang tata urutan yang berlaku yaitu pada tahun 2011. Kalian bandingkan dan lengkapi tabel yang sudah ada tulis di buku tulis kalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.